warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi 'alima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang kami hormati, juga tak lupa Bapak narasumber yang alhamdulillah pada kesempatan ini sudah nampak hadir, yang sama kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya pada kesempatan hari ini kita bisa masih bisa menghadiri kegiatan pramanasik haji Kota Sukabumi. Dan tentunya ini adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Karena sampai dengan saat ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan aktivitas kita sampai dengan hari ini. Dan mudah-mudahan selanjutnya pun kita masih diberi kekuatan, ditetapkan dalam kekuatannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak yang kami hormati, pada kesempatan ini di season kedua di hari ini, tentunya Ibu dan Bapak akan masih tetap dalam acara pembinaan atau bimbingan manasik haji, ya, pramanasik haji di season kedua ini, yang pada kesempatan ini akan diberi materi atau diberikan arahan tentang etika dan akhlak dalam ibadah haji. Namun sebelumnya kami sampaikan bahwa Ibu dan Bapak nanti akan diberikan informasi sekaitan dengan itu oleh Bapak narasumber yang sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu data beliau atau kurikulum vitae beliau, dengan satu harapan semoga Bapak dan Ibu juga setelah mengenal nanti bisa lebih akrab. Apabila dalam penyampaian nanti ada hal-hal secara teknis yang perlu disampaikan, juga nanti silahkan untuk disampaikan atau menghubungi beliau setelah acara nanti. Selanjutnya Ibu dan Bapak, kami sampaikan terlebih dahulu biodata narasumber. Nama lengkap Bapak Haji A'ab Abdullah. Tempat tanggal lahir Sukabumi 04 Agustus 1958. Alamat rumah Jalan Pesantren Samsul Ulum. Kemudian nomor WhatsApp 0857 59000575. Alamat kantor Gedung Islamik Kota Sukabumi. Itu sekilas tentang biodata beliau yang akan menyampaikan atau memberikan arahan bimbingan kepada Ibu dan Bapak pada kesempatan ini. Yang lebih lanjutnya Bapak dan Ibu nanti bisa berkenalan langsung dengan beliau apabila ada yang ingin berkelanjutan dalam konsultasi manasik haji selanjutnya. Kemudian juga dan pada kesempatan ini yang akan disampaikan tentang etika dan akhlak dalam ibadah haji. Ibu dan Bapak yang kami hormati, untuk mengefektifkan waktu dan kesempatan pada kesempatan ini, maka mari kita sama-sama buka di season kedua ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak narasumber untuk menyampaikan materi sekaitan dengan apa yang sudah dipersiapkan. Enggak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qada'a tariqa ila sabilil mustaqim. Wa sa'ala man nahja sa'adatil mustaqim. Wa ansara khairal musaddiqina bi anwadil ulumi wa ahkamid din. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dalam moderator yang saya hormati, Bapak Ibu Guru Rahman rahimahullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita yang cukup banyak yang tak terhitung. Nikmat sehat rohaniah dan jasmaniah serta terutama nikmat ketetapan iman dan Islam, sehingga pada kesempatan ini kita bisa bermuajahah di dalam mempersiapkan rangka mempersiapkan keberangkatan kita untuk melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan hidayah, inayah, ridho, serta maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh ikut ajarannya. Serta mudah-mudahan kita semua tercatat sebagai umatnya yang mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu sekalian, saya sangat bangga dan berbahagia sekaligus rasa haru bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Sebab Bapak dan Ibu itu sebagai duyufur rahman, tamu-tamu Allah. Bapak dan Ibu tergolong kepada orang-orang yang istimewa, sungguh sangat amat luar biasa. Pada kesempatan ini, tadi sudah disampaikan bahwa saya diberikan materi yang kedua. Kemarin kita di rofas, fusuk, dan jidal di dalam ayat ini. Apa yang dimaksud rofas di dalam ayat ini? Rofas, sebagian ulama menyampaikan yakni perbuatan jima atau bersetubuh sekalipun itu adalah suami istri. Kenapa? Sebab bisa dibayangkan kita kurang lebih 40 hari nanti berada di Haramain. 8 sampai 9 hari nanti kita di Madinah Al-Munawwarah untuk melaksanakan ibadah arba'in. Biasanya 8 hari sebab Arab itu kukuh. Kalau kita arba'in umpamanya dimulai dari waktu zuhur. Nanti 40 waktu itu dihitung saja.
kalau waktu Isya sudah masuk kepada hitungan arba'in, mau tidak mau jamaah haji harus berangkat. Padahal kalau kita pikir nanti aja siang, nanti saja pagi, itu tidak demikian. Orang Arab itu kukuhnya luar biasa. Disiplin lah itu ya, bukan kuku disiplin sebetulnya. Nah, oleh karena itulah setelah itu kita masuk ke Mekah Al-Mukarramah. Ya, kurang lebih di situ 1 bulan lamanya untuk melaksanakan berbagai kegiatan ibadah haji dan sunnah-sunnah, termasuk melaksanakan ibadah umroh. Bapak dan Ibu sekalian, oleh karena itulah kita harus hati-hati. Jangan sampai ketika kita melaksanakan ibadah yang mulia ini, yang sungguh sangat amat luar biasa, syukuri oleh kita, Allah ini sangat memberikan keistimewaan kepada kita. Banyak orang yang dipanggil, bukan hanya orang kota Sukabumi saja, bukan orang Kabupaten Sukabumi saja, bukan orang yang ada di Provinsi Jawa Barat saja. Min kulli fajjin amik, dari berbagai negara diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kota Sukabumi diwakili oleh Bapak dan Ibu sekalian. Berapa ribu yang ada di Kota Sukabumi? Makanya inilah yang menjadi keharuan saya dipertemukan dengan Duyufur Rahman. Kalaulah kita tidak menjaga ketika kita melaksanakan ibadah haji, betapa ruginya, betapa sayangnya keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang sungguh sangat amat luar biasa, tidak dimanfaatkan dengan yang sebaik-baiknya. Jaga berbuat profas. Jangan sampai nanti ibadah haji kita, pahalanya, mungkin hajinya nanti sah, tetapi nilai hajinya nanti berkurang. Makanya ada 3 tingkatan, ada haji makbul, ada haji mardud, ada haji mabrur. Makbul diterima hajinya, mardud ditolak hajinya. Kenapa? Karena mungkin ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak diselesaikan. Mabrur, nah ini cita-cita kita bersama. Tanamkan di dalam hati kita sekarang ini. Di dalam jiwa kita, bisa enggak kita meraih haji yang mabrur? Tolok ukurnya gampang. Ayyakunal halu ahsan min qablu. Haji yang mabrur itu adalah sikap dan perilakunya, perkataannya, sikapnya, tindakannya, kegiatannya, aktivitasnya jauh lebih baik kalau kita bandingkan antara sebelum dan sesudah haji. Ini ciri-cirinya yang mabrur itu seperti itu. Bagaimana sebelum ibadah haji kita, ketaatan kita melaksanakan perintah Allah? Apakah berjamaah ini selalu kita ini tidak tertinggal? Apakah kita membaca Al-Quran ini selalu kita ini jadwalkan? Berapa kali menamatkan Al-Quran dalam 1 bulan? Berapa kali menamatkan Al-Quran dalam 1 semester? Berapa kali menamatkan Al-Quran dalam 1 tahun? Yang namanya mabrur, kalau awal-awalnya kita kurang begitu baik dalam melaksanakan berbagai aktivitas, berbagai kegiatan, pulang nanti dari Mekah Al-Mukarramah, setelah kita ini dibina, setelah kita melaksanakan berbagai kegiatan, aktivitas dalam ibadah haji, jauh lebih baik dibanding dengan sebelum kita berangkat. Inilah tolok ukur paling ringan yang dikategorikan mabrur. Ibu-ibu, saya malas awal-awalnya sebelum hajian ini untuk melaksanakan pengajian, mengikuti pengajian di berbagai majelis ta'lim.
tapi pulang dari situ saya malas untuk melaksanakan ibadah tahajud di malam hari, tapi pulang dari Mekah, alhamdulillah ada peningkatan. Saya malas untuk melaksanakan sekarang sholat duha, pulang dari Mekah, alhamdulillah. Rasanya ketika kita melaksanakan sholat duha itu merasa ketagihan, merasa ada yang tidak sempurna, merasa hidup kita ini ada kekurangan. Ini sungguh luar biasa. Jangan sebaliknya, atau jangan seperti sebelumnya. Inilah tingkatan-tingkatan di dalam melaksanakan ibadah yang sungguh sangat amat luar biasa. Kemudian, Bapak dan Ibu sekalian, yang harus kita jaga itu hal-hal yang akan menimbulkan perbuatan untuk jima atau bersetubuh. Yang sekiranya nanti sekalipun ini dengan istri kita, antara suami kita, atur sedemikian rupa. Karena setan kan janjinya pada Allah, ya Allah, saya ini tidak akan berhenti untuk menggoda manusia di dunia ini. Maaf bani Adama, madamal abdu, madamal abdu fi arwahim. Saya ini akan terus menjurumuskan, saya akan terus ini artinya ya memberikan dorongan-dorongan untuk melakukan hal yang tidak baik selama orang itu madama arwahum fi ajsamihim, selama dia ini hidup di dunia ini. Itu kan janjinya setan itu begitu. Makanya mungkin saya masa iya ibu bapak sekalian di sana itu banyak yang terjadi. Saya setiap membimbing ada saja persoalan-persoalan yang padahal tidak perlu terjadi. Oh iya, setan ini yang akan menggoda kita. Oleh karenanya kita hati-hati sekalipun nanti kita dengan suami istri, hal-hal yang akan mengundang persoalan, hal-hal yang akan mengundang perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ini harus segera kita antisipasi. Yang kedua adalah perbuatan pusuk, yakni kemaksiatan, baik maksiat kecil ataupun perbuatan maksiat yang besar. Ini kita hati-hati. Karena di sana itu tidak terasa. Perasaan kita ini ya mungkin saja karena kita ini berbeda situasi, berbeda daerah, berbeda pergaulan dan lain sebagainya, ini harus hati-hati sikap kita, ucapan kita, perkataan kita. Tidak jadi jaminan Bapak dan Ibu sekalian kita di sini orang yang tukang bicara, orang ini guru, orang ini yang suka mengisi majelis taklim dan lain sebagainya. Datang ke sana bisa saja. Saya kemarin sudah menyampaikan sangat-sangat disayangkan. Subhanallah. Seorang ibu yang masih muda, punya anak 2, datang ke sana. Dia melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya dia itu lakukan. Berbuat busuk di sana itu. Karena dia hanya sendirian perginya ke sana. Apa yang terjadi? Karena dia terpancing oleh situasi dan kondisi kekhawatiran, ketakutan. Membawa sebuah alat sebagai salah satu alat untuk menyelamatkan ketika dia melaksanakan ibadah pada waktu itu. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan peringatan. Hilang ingatannya padahal dia belum melaksanakan ibadah haji. Sampai saya sendiri itu mau dilempar dengan ini. Awal-awalnya dari Halim Perdana Kusuma dengan saya itu biasa-biasa saja ngobrol dan lain sebagainya. Dia mungkin lupa. Dan suaminya memang kekhawatiran. Bu, kita khawatir melihat kegiatan di sana itu begitu padat. Ibu sendiri nanti bagaimana? Akhirnya dia menerima amanat dari suaminya. Jangan sampai perbuatan pusuk ini, musyrik ini menggugurkan, merusak nanti haji kita. Wala pusuko, wala jidala.
Yang kedua, saya waktu itu di lantai 5 di Mispalah. Nah, makanya nanti bagaimana baiknya lah antara suami istri di itu mau wayahna tong hayang hiji. Ini. Biasanya yang satu kamar, yang digabungkan, isinya ibu-ibu, kemudian bapak-bapak, nanti ini karom dan karu itu harus hati-hati untuk mengantisipasi persoalan-persoalan yang tidak diinginkan. Masa baru saja kita 1 minggu sudah terjadi antara suami istri. Terapi, itu mimiti datang ngambilin ke pulang. Wala jidala. Kenapa di dalam Al-Quran dikatakan wala jidala? Jangan sampai jidal. Bermusuh-musuhan kadang-kadang bukan dengan siapa-siapa. Bukan dengan teman sekamar. Bukan dengan orang yang berbeda negara. Suami istri sekalipun kadang-kadang itu terjadi. Wala jidal. Hati-hati di situ. Kenapa? Di dalam Al-Quran ini 3 hal ini sangat-sangat ditekankan ketika kita akan melaksanakan ibadah haji ini. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, Allah ini akan mengetahui. Allah ini akan membaca, mencatat apa yang kita presiden. Kayaknya belum ada ya yang pernah diundang oleh presiden. Berangkat dengan 7,5 juta kalau tidak salah. Yang pertama itu. Masya Allah. Sekarang kan sudah berapa itu? Berapa? 36. Insya Allah tidak akan merasa rugi, tidak akan merasa menyesal. Baru saja ibu ini keluar dari Masjidil Haram untuk melaksanakan atau setelah melaksanakan tawaf wada, tawaf pamitan. Kembali saya bagaimana ini? Mau ke sini lagi. Lupa apa yang kita serahkan, apa yang kita belikan, apa yang kita infakkan. Lupa itu semua. Saya ingin ke sini lagi, saya ingin ke sini lagi. Baru kita ini keluar dari Masjidil Haram. Nanti kan keluar kita sambil mundur, melihat ke apa sana ini. Setelah kita melaksanakan tawaf wada. Apa yang kita lakukan di sana itu tidak merasa lelah. Tidak ada capek. Padahal Pak, masuk ke masjid itu jam 1. Masuk ke masjid itu jam 2. Di sini udah pernah belum kita masuk ke masjid jam 1? Bangunnya juga. Di sana itu jam 2, jam 3 itu sudah kesiangan. Siap-siap saja nanti dekat pintu lah. Siap-siap saja nanti di lantai paling teratas. Kalau yang namanya area tawaf di situ yang terdekat dengan Ka'bah, kita harus dari jam 1 di situ. Bahkan mungkin ada yang tidak pulang di situ terus itikaf dan itikaf. Jadi jangan terlalu banyak nanti di kamar. Jangan terlalu mempersoalkan persoalan-persoalan maktab. Tapi ada saja yang terpancing. Sampai rame itu. Wah, saya mau ditempatkan di mana? Di Al-Jizyah, jauh. Ke Masjidil Haramnya juga harus naik kendaraan ini 2 kali dari situ. Akhirnya menuntut pada KBH, menuntut pada itu, ini dan lain sebagainya. Ditempatkan, saya ingin dibawa, ditempatkan di lantai 5, protes lagi. Gak usah banyak protes. Lambat, tidak kebagian makanan itu, agak terlambat sedikit, marah lagi. Jangan marah. Istighfar di situ. Kenapa saya begitu? Kenapa saya ini diuji seperti itu? Semua adalah ujian. Itu yang terbaik oleh Allah SWT. Kita tamu Allah. Masa Allah ini tidak memperlakukan kita dengan baik? Tapi itu ketika melaksanakan ibadah haji, Masya Allah. Mau masuk ini saja, mau masuk tangga itu lift, itu ada yang saling, ini mau duluan, ya Allah Rabbi, itu baru mau masuk lift seperti itu. Makanya pantas wala jidala di situ. Kenapa kita tidak antri? Toh semuanya tujuannya sama. Toh semuanya akan ke sana.
Mau turun juga sama, rebutan itu dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Tolong nanti wala jidala. Apalagi sampai umpamanya kita mengeluarkan perkataan, ucapan yang tidak pantas, yang tidak seharusnya. Ini kita sedang melaksanakan ibadah. Ini tamu-tamu Allah ini mengundang semuanya. Ibu dan bapak pada tahun ini yang insya Allah nanti pada waktunya kita akan berangkat memenuhi undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Yang pertama, untuk menyaksikan para tamunya bisa membuktikan dan merasakan manfaat yang sangat besar dari apa yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Insya Allah nanti di sana itu kenikmatan ibadah akan terasa. Nikmatnya bukan main. Saya setiap masuk itu, Pak, Bu, air mata pasti keluar. Subhanallah, perasaan ketika kita masuk kepada Masjid Nabawi itu dari manapun kita arahnya, subhanallah, perasaan kita ini Nabi itu di hadapan kita. Kan di sini mah masuk masjid juga hayang pang tukang nah, hayang pang belakang nah, yang pulang hayang pang heula nah. Nah, bedanya. Di Masjid Nabawi ingin paling depan. Ini ingin dekat Raudhah, Masya Allah, itu ngantrinya di situ. Raudhah itu kan 14 kali 14 di situ ya. Luas sebetulnya. Nggak usah terlalu dekat ke situ. Nanti ada beda karpetnya di situ untuk Raudhah itu. Maqamul ijabah. Ketika kita sholat di situ, kemudian kita berdoa di situ, insya Allah ibu-ibu bapak-bapak nanti akan diatur oleh pihak Saudi Arabia. Biasanya ibu itu dari jam 7 sampai jam 11 siang. Nah, bapak-bapak itu lebih kebanyakannya di malam hari di Raudhah. Ngantri di situ. Diatur oleh Arab di situ. Beda dengan di masjid kita. Kita ingin datang belakangan, ketika keluar kita ingin duluan. Kita kalau di Madinah, kalau di Mekah, kita ingin soft yang awal. Tapi di sini seperti itu. Ini luar biasa. Dan nanti ini akan Bapak dan Ibu merasakan nikmatnya ibadah nanti di sana. Pasti dinangan air mata akan terus bermunculan. Yang kedua, untuk mengkondisikan agar para tamunya menyebut Allah, perbanyak istighfar, perbanyak tasbih, talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Subhanallah. Nangis kita itu. Mengucapkan talbiyah berulang-ulang. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Dengan hati yang tulus dan ikhlas. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Satu kali lagi. Labbaik Allahumma
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Subhanallah, nanti Bapak dan Ibu sekalian di Arafah, nanti Bapak dan Ibu sekalian di Muzdalifah, nanti Bapak dan Ibu sekalian memandangkan talbiyah di Mina. Subhanallah, itu getarannya sangat sungguh luar biasa. Itu yang membuat saya banyak nangis ketika membacakan talbiyah. Kebesaran Allah itu terasa. Kedekatan kita dengan Sang Maha Pencipta itu terasa. Ketika ada di padang Arafah, dosa-dosa kita ini perasaan terlihat dengan pemandangan talbiyah dari sana, dari sini, itu dan lain sebagainya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Yang kedua, untuk mendorong mereka agar terdidik dan terlatih menjadi orang-orang yang memiliki kepekaan, kepedulian. Sekarang kita ini kurang begitu banyak peduli. Bahkan kita ini banyak ditinggalkan, kita ini banyak lupa dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Berikutnya tujuannya adalah untuk mengajak mereka membiasakan bersuci dan berbersih diri, lahir maupun batin. Sekarang saja kita sudah diingatkan 3M karena ada COVID-19. Salah satu di antara nanti kita di muka ini diusahakan bagaimana cara membersihkan diri kita. Nah, tadi itu wala rofasa wala fusuk wala jidala, kebiasaan yang buruk, kebiasaan yang tidak baik jangan sampai nanti kita lakukan selama kita ini 40 hari dan setelah kita pulang nanti dari tanah suci, supaya kita dicatat sebagai haji yang mabrur. Berikutnya, untuk melihat bukti kesetiaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab itu dikatakan itu an-nazar, ya. Kemudian yang kelimanya, untuk melihat kepatuhan, ketunduk patuhan mereka dalam seluruh irama gerak dan langkah kehidupan kita. Kepatuhan kita di sana itu, kesadaran kita untuk melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Di mana di sini merasa menyesal ketika kita ketinggalan berjamaah. Padahal kata ulama, kata Pak Ustadz, kata Pak Kiai, orang yang melaksanakan berjamaah subuh ini sekian banyak pahalanya. Ketika kita tidak melaksanakan sholat berjamaah subuh, adakah menyesal? Di sana jangankan sholat subuh. Sholat yang 5 waktu, salah satu di antara sholat yang 5 waktu, pertama inginnya paling depan. Inginnya tidak tertinggal. Inginnya paling duluan. Bayangkan sholat zuhur, jam 12, jam 10 sudah siap-siap. Jam 10 sudah berangkat. Coba kalau di kota Sukabumi seperti itu. Subhanallah. Ia manu azan, ngesperes, komat, masih kena can datang. Makmumnya ini pada kemana, dan lain sebagainya. Kepekaan, kepedulian kita nanti harus meningkat setelah kita pulang dari tanah suci. Insya Allah. Bapak dan Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala sebagai pengundang, kita adalah yang diundang. Sebagai pengundang, sudah pasti Allah Subhanahu wa taala bertanggung jawab atas seluruh tamu undangannya. Makanya jangan pesimis, optimis. Allah kah yang mengundang kita. Kenapa kita serba takut itu, takut ini? Ini berarti keikhlasan kita patut dipertanyakan. Kita diundang oleh Allah. Ketika Allah mengundang, jaminannya itu Allah yang akan memberikan jaminan. Bukan lagi manusia, bukan lagi agnia, bukan lagi pejabat. Allah yang menjaminnya.
Makanya dari sekarang catat oleh kita, nanti ketika kita mendapatkan tempat agak jauh dari Masjidil Haram, banyak yang suka protes itu. Wah, saya ini sudah tua. Wah, saya ini sakit dan lain sebagainya di tempat-tempat yang jauh. Kita ini tamu Allah, kita ini diundang oleh Allah. Allah pasti menjaga kita. Ini petugas itu suka diributkan oleh masalah-masalah yang seperti itu. Di satu hotel saja ingin yang paling bawah karena naik itu ngantrinya bukan main. Kita tamu Allah. Allah ini akan memberikan yang terbaik nanti kepada kita. Yang menjaminnya itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlaskan diri kita di dalam melaksanakan ibadah. Makanya itu kan disimpannya juga itu yang terakhir dalam rukun Islam itu, manis taqwa ilaihi sabil. Bagi orang yang mampu, sebab banyak orang pergi ke sana tapi kemampuannya masih dipertanyakan. Kenapa? Dia tidak mampu untuk meredam emosinya itu di sana masih tetap aja seperti itu. Jadi istiqomah itu bukan perbekalan saja, bukan uang saja, bukan makanan saja. Makanya ini kita harus dipertajam manasik hajinya, pertajam keimannya, pertajam ketakwaan kita. Kita ini akan menjadi tamu terhormat. Yang menjaminnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Undangan itu bisa mengandung dua makna. Satu ada yang pertama bermakna anugerah. Ini anugerah dari Allah. Anugerah yang luar biasa, keistimewaan yang luar biasa, nikmat yang luar biasa. Dari sekian banyak jutaan umat, Allah memberikan anugerah kepada kita untuk masuk ke Haramain, Madinah Al-Munawwarah, untuk masuk ke Mekah Al-Mukarramah. Yang kita tunggu-tunggu, yang kita idam-idamkan, yang kita harapkan. Yang kedua, bermakna bencana. Sekalipun nanti, kan banyak orang yang datang ke sana itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya ini adalah kasih sayang Allah. Tidak bisa balik lagi ke Indonesia. Ada itu, ini dan lain sebagainya. Hakikatnya ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan salah tafsir. Jangan salah kita menilai. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan. Mudah-mudahan nanti kita setelah melaksanakan ibadah haji, hajinya haji yang mabrur. Mudah-mudahan kita semua bisa kembali lagi ke rumah kita, ke negeri kita masing-masing. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik anugerah maupun bencana yang diterima para tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hakikatnya adalah wujud kasih sayang Allah. Apapun yang terjadi nanti, itu adalah kasih sayang Allah. Saya baca di WA ini kan ada teman kita yang akan berangkat dipanggil oleh Yang Maha Kuasa kan. Kita doakan mudah-mudahan beliau diterima iman dan Islamnya. Wa ala hadinihi wa fi kulli surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah almarhum dicatat sebagai ahlul jannah. Bapak dan Ibu sekalian, subhanallah. Ini anugerah yang Allah berikan pada kita. Baik dan buruknya yang diberikan oleh Allah pada kita, syukuri oleh kita. Siap atau belum? Tanya diri kita dari saat ini. Apapun nanti yang akan terjadi. Sudah mau berangkat dari Sukabumi, sudah ke bandara. Kok nggak berangkat juga? Itu adalah terbaik untuk kita. Sudah sampai di Jeddah, kok belum melaksanakan ibadah haji? Allah sudah memanggil, itu yang terbaik untuk kita. Bukan yang terbaik itu bisa kembali lagi ke sini saja. Apapun yang terjadi, hakikatnya ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebagai tamu Allah semestinya menjadi tamu yang baik di hadapan pengundangnya. Tamu Allah. Bagaimana ketika kita menjadi tamu kepada sesama kita saja. Begitu kita datang ke rumah orang, baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada belnya, kita pijit belnya. Coba kalau ada tamu tiba-tiba datang di situ, bukakan aja. Seperti apa itu? Apa beretika tidak? Kita akan bertamu ke bupati, masuk saja. Oh, itu. Dan lain sebagainya. Kita ini tamu Allah. Harus tahu etika. Bagaimana etikanya? Bagaimana ini akhlak kita? Supaya yang menerimanya Allah SWT senang. Jadi tamu supaya kita ini dicintai oleh yang menerimanya, oleh pengundangnya. Ini yang harus kita jaga. Yang kedua, tamu yang baik adalah tamu yang tahu diri di hadapan pribumi. Kita saja ketatamuan, oh saya tamah model itu. Kita sesama manusia ini yang menerima Allah SWT, kita jadilah tamu yang baik, tamu yang sopan, tamu yang tahu etika, tamu yang berakhlak. Masuk ke masjid, Assalamualaikum. Masuk ke makom Nabi, Assalamualaikum ya Nabi Allah, wa ya sofwat Allah, wa ya Habib Allah. Kalau ada yang nitip pada kita, ini Pak Moderator nitip salam kepada Kanjeng Rasulullah, minni wa miman auson. Setiap masuk masjid, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ketika kita ada di makam Rasulullah SAW, tolong sampaikan salam saya, Pak, Bu. Siap menerima titipan? Siap? Sampaikan Nabi pada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah wa ya Habiballah wa ya safwatallah minni wa miman ausoni. Jadi salam kita dan salam orang yang menitip salam kepada kita sampai. Ya. Udah hafalkan Bu ya? Assalamualaikum. Ya ulangi lagi ya. Ini Pak Moderator mau nitip salam. Ya, mudah-mudahan paling tidak salamnya ya sampai duluan. Harus disampaikan enggak semuanya. Salam saya juga sampaikan, nanti saya titip salam pada Bapak Ibu sekalian. Ini sudah terasa kalau itu ya. Assalamualaikum ya Nabi Allah, ya Rasulullah, wa ya Nabi Allah, wa ya safwatallah minni wa mimman awsoni. Assalamualaikum ya Rasulullah wa ya Habiballah wa ya safwatallah minni wa mimman awsoni. Bebas menerima amanat. Di pribadi sekarang di moderator nanti insya Allah akan disampaikan oleh jemaah haji ya. Subhanallah. Makanya kita juga harus mendoakan. Setiap itu kita doakan. Insya Allah Bapak dan Ibu sekalian diberikan kesehatan. Ya. Kemudian tamu yang baik adalah tamu yang menyiapkan perbekalan secukupnya. Bekal apa Pak? Uang yang banyak? Gampang uangnya. Ya. Apa yang harus kita persiapkan? Lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Tajawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Ketakwaan kita, ya. Ketakwaan kita yang harus kita persiapkan, perkokoh, perkuat. Makanya bukan kita ini bawa uang yang sebanyak-banyaknya, Pak, saya ini ingin bawa ini, Pak, saya ini ingin beli itu, ini dan itu. Kabeh punya cucu 10 di absen. Ini untuk cucu ke-1, ini juga dan sebagainya. Kalau ada enggak apa-apa. Tapi jangan menjadi tujuan pokok. Yang harus kita persiapkan hari ini adalah ketakwaan kita. Ketakwaan kita yang harus kita persiapkan kepada Allah SWT untuk bekal kita nanti di sana. Usahakan biasanya. Ini kan lama di sana itu. Kurang lebih kita 40 hari. Jangan terlalu jauh dari Masjid Nabawi. Jangan terlalu jauh kita dari Masjidil Haram. Ini banyaknya itu di luar itu aja, puasa, ke situ, sini dan lain sebagainya, itu sah-sah saja. Tapi jauh lebih kita perhatikan, jauh lebih kita fokuskan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Bapak Ibu, ada kan yang namanya Pak Haji Damanhuri ya, kemarin yang menyampaikan materi. Beliau itu satu hari melaksanakan ibadah umroh minimal 5 kali.
1 hari. Itu kan umroh itu bisa. Dari Mekah ke Tanim. Itu hanya ya modalnya kita pakai kendaraan hanya 5 real kalau nggak salah. Ya, 10 ya sekarang ini. Sekarang lebih 10 real. Dia itu sehari sampai 5 kali. Bahkan katanya karena punya target saya ingin memperbanyak ibadah umroh sebelum hajian. Kan lama. Kalau kita berangkat dari sini umpamanya gelombang yang pertama, nunggu kehajian itu masih lama. Dia itu lebih memperbanyak itu dari Tanim. Kadang-kadang dari Jarona. Kalau dari Jarona kan 22 kilo. Kalau dari Tanim hanya 15 kilo ya. Kurang lebih. Nah itu pulang pergi itu terus dan lain sebagainya. Bukan kita ini malah justru, tetapi ada tetapinya. Kalau memang fisik kita ini ya kurang kuat atau fisik kita ini terganggu, jangan sampai mendahulukan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Kapan wajibnya? Dari mulai tanggal 8 hari Tarbiyah. Kemudian hari Arafah tanggal 9. Itu yang harus kita perhatikan. Belum nanti kita keluar dari Arafah, masuk ke Muzdalifah. Berjubah. Luar biasa di situ, memerlukan tenaga, memerlukan kesehatan yang fit, yang benar-benar. Makanya jaga dari sekarang kesehatan. Saya baca di WA ini, sekarang keliling lapang merdeka, bagus itu. Nah, itu ya, kita tawaf, belajar tawaf di situ. Tapi bapak-bapak juga jangan ketinggalan, dibiasakan, jaga itu kesehatan kita ini. Kenapa? Sebab di sana itu ibadah haji itu ibadah fisik juga, fisik kita harus kuat. Nanti tawaf 7 kali, kalau pembagiannya yang paling luas itu kan berapa lama? Kemudian kita sa'i, subhanallah. Kalau fisik kita kurang kuat, makanya nanti kalau ada bapak dan ibu, biasanya bapak menjadi karu, harus bijak, harus arif. Jangan sampai nanti memaksakan orang yang memang kekuatannya ini karena sudah dimakan usia. Bimbing oleh kita, insya Allah ini bagian daripada ibadah. Saya pernah membimbing yang usia sudah 72 tahun. Tapi alhamdulillah berdoa saya terus pada Allah, berikan dia ini kekuatan, perempuan lagi. Dia setiap kegiatan tidak pernah tertinggal. Saya munajat di Hijri Ismail. Saya berdoa di depan pintu Ka'bah. Ya Allah, ini jamaah saya. Berikan kekuatan, diberikan kesehatan. Karena saya membuat jamaah ini yang sudah tua sekali. Perasaan saya, doa saya di saya ke masjid malam hari, dia ikut kuat lagi jalan kaki. Bayangkan dari Kobri Mansur naik ke atas. Nanti ada Jabal Umar di situ. Dari Kobri Mansur, nah itu kurang lebih berapa kilo, masih kuat dan belum pernah tertinggal. Setiap saya keluar pasti dia itu doa kita itu di sana itu, subhanallah. Makanya jeritan-jeritan kita itu di sana di maqamul ijabah. Apalagi di saatul ijabah. Makbul insyaallah. Ya, sehingga kita benar-benar tidak akan merasa rugi keberangkatan kita. Apapun yang kita ini keluarkan, apapun yang kita ini berikan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana para tamu bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Supaya kita nanti bisa bertemu dengan Yang Maha Kuasa. Dengan pribumi yang mengundang kita. Bagaimana caranya, Pak Ustaz? Seseorang yang bertamu tentu ada keinginan bertemu dengan pribumi atau tuan rumah. Di dalam hal ini yang menjadi pribumi adalah atau pengundang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ini tuan rumahnya. Nah, cara para tamu bisa bertemu dengan pribumi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagaimana ditunjukkan di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 10, nanti dibuka sajalah oleh Bapak dan Ibu sekalian. Para tamu berusaha membuktikan sikap dan perilaku kesolehan dalam berbagai dimensi kehidupan. Beramal soleh. Terutama yang 3 tadi persoalan yang harus kita jaga. Tamu yang tahu diri,
tamu yang soleh, tamu yang baik. Wala rofasa, wala usuko, wala jidala. Itu intinya. Kalau Bapak dan Ibu ingin menjadi tamu yang baik, ketika kita menjadi tamu yang baik, insya Allah yang menerima tamunya juga itu akan sayang kepada kita. Logikanya ketika kita ada tamu, menerima tamu, dan tamunya ini kurang baik kepada kita, bagaimana kita akan memberikan pelayanan yang baik? Supaya nanti kita di sana, di Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, nanti termasuk yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamu yang disayang, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus muhasabah, kita juga harus tahu dia. Kemudian yang etika dan estetika dan norma bagi para tamu Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud adalah sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an, yaitu surat Al-Baqarah ayat 197 tadi, wala rofasa wala fusuko wala jidal. Ini saja barangkali Bapak dan Ibu sekalian pertemuan kita pada kesempatan ini. Sekali lagi karena ya tugas saya ini sudah habis ya, dua kali pertemuan. Tidak menutup kemungkinan saya terbuka 24 jam untuk tamu-tamu Allah yang istimewa ini. Barangkali nanti mau lewat WA, mau nelpon langsung, mau datang ke rumah juga, asal nanti saya sedang tidak banyak kegiatan. Saya menerima dengan senang hati. Atau Pak, saya mau izin, mau ke kantor, silakan. Yang penting nanti komunikasi saja dengan saya. Jadi kantornya di MUI, Kota Sukabumi, di Gedung Islami, dekat lapangan Masjid. Tapi kalau waktu Ibu jalan-jalan, saya tidak ada di tempat. Sebab itu hari libur. Mestinya jalan-jalannya hari Senin, Selasa. Kalau hari Sabtu kan Ibu dengan hari Ahad ya. Hari Ahad saya tidak ada tempat. Nanti calling saja, Pak, saya ini mau berhadapan dengan dokter. Baik, kita coba air dengan tausiah dulu 3 kali sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik alhamdulillah wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Baik, itu saja yang dapat
Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak narasumber yang sudah memberikan arahan, bimbingan dari materi yang tersaji pada saat ini. Tentunya ini adalah mengingatkan juga kepada para calon atau sudah Bapak Haji ya, sudah menjadi tamu Duyufur Rahmannya ya. Sudah menjadi tamu-tamu Allah, terbukti dengan hadirnya di sini itu sudah menjadi bagian dari tamu-tamunya Allah. Tadi diingatkan bahwa 3 hal yang harus dijaga sebagai tamu Allah supaya menjadi tamu yang baik di hadapan Allah, yaitu wala rofasa, wala pusuko, wala jidal. Ini saja, karena bentuk dari 3 ini bermacam-macam nanti dalam aplikasi berkehidupan, dalam aplikasi kehidupan, dalam praktek keseharian, jidal itu seperti apa, rofasa seperti apa, pusuk itu seperti apa, praktek-praktek di lapangan ini tentunya ini perlu kita jaga bersama supaya kita menjadi tamu yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak yang kami hormati, masih ada waktu sekitar kurang lebih 15 menit. Ini juga tidak menutup kemungkinan apabila Ibu dan Bapak masih ada hal yang kurang terpuaskan atau ada yang ingin ditanyakan dari kajian tadi. Ada kesempatan sebelum waktu ini habis. Kalaupun ada, kami persilahkan Ibu dan Bapak untuk bertanya. Ada waktu 15 menit lagi. Mangga. Al-Kahfi ayat 10. Sudah Bu? Ada yang lain? Yuk mangga Bu. Oh iya, siap. Udah ada ya? Waalaikumsalam. Maksudnya salam tadi Bu ya? Oh iya. Mangga Pak Ji. Pertama, ya, itu kalau memang kita bilughah al-arabi. Namun temah terhafal, ya dengan bahasa kita saja. Sampaikan salam kita dengan bahasa kita. Pertama salam kita dan menyampaikan salam yang menitip kepada kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya itu sama saja. Tetapi sekarang kan masih banyak waktu. Oleh Ibu jangan sampai yang inti-inti itu kurang begitu hafal. Andai kata nanti kita melihat juga kita tidak terlalu susah. Kalau kita dihafalkan masih banyak waktu, insya Allah Ibu akan diberikan kemudahan. Tidak hanya itu saja, termasuk yang saya ingin dan saya harapkan para jamaah haji untuk meminum air zam-zam, ya, untuk meminum air zam-zam. Air zam-zam itu kan air yang paling tinggi mineralnya. Malah saya kadang-kadang suka merasa aneh juga di situ, tapi ini adalah Allah yang Maha Kuasa. Kalau di sini itu agak sering kita ini buang air kecil. Nah, di sana malah kita sering minum air zam-zam. Jarang saya. Makanya kita baca doanya. Udah hafalkan doanya itu? Oh, ada di manasik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan soleh wa ridwanan wa sifaan an kulli da'in wa saqamin. Lalu kita melihat ke Ka'bah minum ini.
waridwan wasi'an wasifaan an kulli da'in wasaqamu. Jadi seluruh penyakit itu insya Allah dengan air zam-zam itu adalah syifa, obat dan lain sebagainya. Nah, itu ulang bikin karek minum air zam-zam muka dulu buku mana doanya dan lain sebagainya. Kapan minum? Itu. Tuh, seperti itu. Jadi hal-hal yang memang itu spontanitas diusahakan. Ulangan ngeleken karena buku saku. Masih ada waktu insya Allah. Nanti saya siaplah membuat. Ketika Bapak dan Ibu ada di muka pun perlu ada yang dikomunikasikan. Saya sudah terbiasa. Nah, via WA itu dan lain sebagainya. Karena kadang-kadang ada persoalan-persoalan di luar juga. Ada persoalan-persoalan yang kita tidak terpikir dari sini, tapi tiba-tiba muncul ketika kita melaksanakan ibadah di tanah suci. Kadang-kadang di Arafah, kadang-kadang Madinah, kadang-kadang di Muzdalifah. Yang paling harus dijaga, saya sekali lagi, nanti ketika kita masuk Muzdalifah, sebab kita itu hampir di situ jam malam. Karena dari Arafah nanti kita menuju ke Muzdalifah itu antrian yang bukan main. Ada yang jalan kaki, ada yang terpisah antara suami istri, itu disitulah akhirnya wah mumah duluan enak sendiri. Nah itu ada suami, jangan, hati-hati, harus dijaga. Ketinggalan, reka pandirian dan lain. Yang penting kita ini sampai di tempat tujuan. Siapa hakikatnya mungkin Allah mengingatkan kita. Jam berapa kita harus ada di Muzdalifah? Sampai jam 00. Sekalipun kita umpamanya di Mina Jadi itu paling dekat. Yang paling dekat dari Muzdalifah. Jangan dulu lewat batas Muzdalifah. Karena kita dianggap tidak mabit. Kan kita harus mabit di Muzdalifah. Kalau sebelum jam 00 kita sudah ke Mina umpamanya. Nah, kan mengambil batu dan lain sebagainya. Nah, disinilah kita harus benar-benar mengkaji manasik haji yang optimal itu. Nah, saya banyak kemarin yang pulang lagi ke situ. Ini belum waktunya kita masuk ke Mina. Karena jam 11:30, jam 11 ada yang sudah ke Mina. Kenapa? Saya takut kehabisan tempat. Ya, saya takut ini tidak kebagian. Saya ingin di sini dan lain sebagainya. Nah, itu tidak usah demikian. Jangan mempersoalkan masalah itu. Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Ikuti petunjuk ibadah manasik haji. Inilah pentingnya. Apakah ini untuk kita ini tidak akan terjadi? Mungkin saja kalau kita lupa. Makanya kita harus dipersiapkan dari semua. Andai kata kita lewat sebelum waktunya, sebelum jam 00 kita nanti bagaimana biasanya dari Indonesia itu dekat ke Mina Jadi. Jadi Muzdalifah, lalu ke Mina Jadi itu agak dekat di situ. Tapi untuk melaksanakan jamarotnya ini jalan kakinya lumayan luar biasa. Enggak apa-apa, itu semua adalah terbaik. Itu adalah teristimewa diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi itu aja Ibu ya. Ya, Ibu berupaya optimal dari sekarang. Hafalkan doa-doa yang pendek-pendek saja. Kalau doa tawaf, Ustaz, doa tawaf kan banyak. Yang terpenting nanti kita niat awalnya. Ya. Nawaitu an atufa sama aswatin lillahi ta'ala. Fadl lillahi ta'ala. Nawaitu an atufa sama, saya niat untuk melaksanakan tawaf 7 keliling. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Sampai ini. Nah, maca ya. Nah, disitulah harus arif nanti teman kita. Pak Ustaz, nanti tolong dipandu. Baca doanya, yang belakang mengikuti. Saya kalau bawa jemaah seperti itu. Saya di tengah, nah ini tamu jamaah-jamaah. Bagaimana kalau saya tidak mendengar? Pendengaran saya sudah kurang dan lain sebagainya, atau terlalu jauh. Baca saja tasbih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Sampai nanti di rukun Yamani. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, tanpa dikecup. Rabbi firwan wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jannah tamal ya'ti ya rabbal alamin. Sampai nanti di pintu ini bismillah Allahu Akbar itu. Langsung subhanallah wa subhanallah. Terus saja 7 keliling. Sah itu tawafnya, sah. Nan kita pan hayang anu mabrur teh hayang anu mabrur. Itu apal-apal doa tawaf resa tumpuk atuh. Tong make Ibu saya anu
Sok ngabimbi, aduh susah hafalnya itu. Apalagi di kerumunan massa yang optimal. Tapi bacakan ilmu, bacakan tahmid, bacakan takbir, bacakan nanti yang kita bisa di situ sambil kita keliling. Tapi kalau kita ingin optimal, ingin sempurna, makanya kita harus dipersiapkan bisa optimal. Insya Allah kita yakin dan tanamkan keikhlasan di dalam diri kita. Ibu, bapak dan ibu bapak sekalian ini harus benar-benar dari hati yang tulus ikhlas. Saya mengkaji kenapa dalam haji itu diawali dengan kata lillah dan diakhiri dengan kata lillah. Walillahi ala nasi hijjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya keberangkatan kita ini harus ikhlas. Wa atimul hajja wal umrata lillah, diakhiri dengan kata lillah. Salat tidak demikian, zakat tidak. Tapi ibadah haji ini diawali dengan kata lillah, diakhiri dengan kata lillah. Artinya ini isyarat kepada kita bahwa ketika kita melaksanakan kegiatan ini harus benar dari hati yang tulus dan ikhlas. Ini saja barangkali yang terima kasih kepada Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hatur nuhun ka Pak narasumber. Selanjutnya Ibu dan Bapak, karena waktu juga sudah habis, jadi terima kasih. Dan tidak menutup kemungkinan Ibu dan Bapak apabila nanti di kemudian hari ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan atau ditanyakan, dikonsultasikan, silahkan langsung menghubungi Bapak, ya, baik via WA ataupun mendatangi beliau di kantornya di Islamic Center. Terakhir, saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam tata cara pelaksanaan ini ada yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Saya lagi mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih atas segala bentuk atensinya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.